Namaku Adi. Cerita ini aku alami ketika aku masih bekerja di sebuah restoran yang ada di Jalan Cihampelas. Aku baru bekerja di sini sekitar seminggu saat itu. Dan itu membuatku ngekos di daerah situ. Karena rumahku sendiri berada di daerah Kopo. Terbilang cukup jauh jika harus bolak-balik saat itu. Singkat cerita, kejadian ini aku alami dan masih kuingat jelas di kepala aku saat itu. Hari itu adalah hari Kamis, dan di hari itu kebetulan aku kerja shift pagi hingga sore, sekitar jam 4. Aku langsung pulang ke kosanku untuk beristirahat. Di kosan, aku hanya diam saja di kamar, tiduran, mendengarkan musik atau memainkan handphone. Hanya itulah hiburanku satu-satunya. Di kosan ini aku belum terlalu akrab dengan penghuni lainnya. Selain karena aku penghuni baru di kosan ini, para penghuninya pun kebanyakan adalah mahasiswa. Jadi, mereka seperti mempunyai kesibukan dengan sesama mahasiswa yang lain. Sore itu aku merasa bosan. Akhirnya aku putuskan untuk main ke salah satu taman tematik yang ada di kolong jalan layang Pasupati. Kebetulan kosanku juga dekat dengan tempat itu. Aku pergi ke sana sekitar jam 4:30. Di sana, aku memanfaatkan fasilitas wifi gratis untuk browsing, mendownload lagu, membuka YouTube, dan lain sebagainya. Setelah itu, aku pergi ke salah satu taman lain untuk menonton film yang juga masih ada di dalam satu kawasan itu. Di sana aku mencari tempat yang nyaman untuk menonton. Di pojok sebelah selatan taman ini, di hamparan rumput yang terbuat dari plastik itu, kulihat yang menonton film di sini tidak terlalu banyak. Bisa dihitung mungkin 8-7 orang. Aku pun mengalihkan fokusku pada film. Sebenarnya aku tidak begitu mengerti film apa itu, tapi saat itu aku berharap itu film horor. Mengingat saat itu adalah malam Jumat. Pasti seru nih kalau nonton film horor. Aku memang suka sekali film horor. Bukan hanya film saja, tapi semua yang berbau horor aku suka. Tapi kelihatannya film yang diputar di taman itu bukanlah film horor. Aku sedikit kecewa. Dan lama-lama aku mulai merasa bosan. Awalnya aku mau pulang saja, tapi kulihat jam di handphoneku baru menunjukkan jam 7:30 malam. Dan aku juga belum merasakan mengantuk saat itu. Akhirnya kuputuskan untuk pulang jam 8:30 saja. Aku melanjutkan menonton film sambil membaringkan badanku. Hingga entah dimulai dari kapan, akhirnya aku tertidur. Dan mulai larut di dalam tidurku. Entah untuk berapa lama.
Hingga aku dibangunkan oleh suara dentuman yang sangat keras. Aku tidak tahu suara apa itu dan berasal dari mana. Karena saat aku bangun, aku masih merasa pusing, seperti belum sadar sepenuhnya. Hingga akhirnya aku pun mulai sadar. Dan ketika aku lihat, di taman ini ternyata sudah sepi dan gelap. Kulihat jam di handphoneku sudah menunjukkan jam 12:30. Waduh, bablas gini nih. Aku bergegas bangun dan pulang. Tapi belum sempat aku berdiri tegak, aku mendengar lagi suara dentuman yang keras yang kembali mengagetkanku saat itu. Astaga. Kini kurasa aku tahu suara itu berasal dari mana. Itu berasal dari atas jalan layang ini. Dan seketika itu juga dari sebelah kiriku tiba-tiba saja terdengar suara. Astaga. Aku melihat ada orang yang jatuh dari atas jalan layang itu. Oi! Hai! Hai! Orang itu jatuh sambil menjerit keras sekali. Itu suara perempuan. Aku refleks lari ke sana untuk melihat orang itu. Dan ketika aku sampai di sana, aku tidak melihat siapa-siapa di bawah sana. Aku melihat ke kanan dan ke kiri pun tidak ada tanda-tanda orang terjatuh. Sejenak badanku mulai kaku. Mendadak jantungku berdebar lebih kencang. Aku mundur perlahan dan segera lari menaiki tangga di taman-taman itu. Aku ingin segera pergi dari situ. Belum sampai aku sampai ke tangga atas, mendadak langkahku berhenti. Aku hampir menabrak sesuatu. Kulihat ada sebuah kain berwarna merah panjang menjuntai di depanku. Dan ketika angin menggibas kain itu, astaga, terlihat sepasang kaki yang melayang. Ketika aku menengadahkan kepala aku ke atas, astaga, terlihat sesosok perempuan berambut panjang memakai gaun merah panjang dengan wajah yang sangat menakutkan. Wajahnya seperti hancur dan matanya membelalak memelototiku dengan tatapan yang sangat marah. Aku berteriak seketika, lalu sosok itu tertawa cekikikan sangat menakutkan. Aku membalikkan arah, berlari ke bawah, pergi dari tempat itu. Aku terus berlari hingga sampailah aku di perumahan setempat. Di sana aku mencoba berteriak minta tolong. Tolong! 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 Tapi tidak ada respon dari siapapun yang ada di sana. Kuperhatikan memang suasana di sana sangatlah sepi. Dan seketika itu juga aku kembali mendengar suara cekikikan yang sangat menyeramkan itu. Aku coba menoleh ke belakang dan ternyata sosok itu mengikutiku sambil melayang.
Aku mempercepat lariku sambil membaca doa di dalam hati. Kemudian suara itu mulai menghilang. Dan ketika aku lihat lagi ke belakang, sosok itu pun sudah tidak ada. Aku terus berlari hingga akhirnya aku sampai di kosanku, membuka kunci dengan tergesa-gesa, kemudian masuk dan kembali mengunci pintu itu. Aku mengatur nafasku. Tubuhku terasa sangat lemas. Aku menyalakan lampu kamarku lalu mengambil segelas air putih untuk menenangkan diri. Setelah cukup tenang, aku langsung membaringkan badanku yang lelah itu dan menutupinya dengan selimut. Aku pejamkan mata agar segera tertidur. Belum sempat aku terlelap, aku merasakan cahaya lampu di kamarku seperti meredup. Kubuka mataku. Ternyata lampu di kamarku sudah mati. Tapi kulihat dari jendela, kamar yang lain masih menyala. Perasaanku kini kembali tidak enak dan kembali diliputi ketakutan yang sangat luar biasa saat itu. Seketika itu juga kamarku mendadak terasa sangat dingin. Aku kembali menutup mataku dan menutup seluruh badanku dengan selimut. Aku berharap ingin segera tertidur dan ingin segera malam ini berakhir menjadi pagi. Lalu di tengah itu semua, tiba-tiba aku mendengar seperti ada suara nafas seseorang tepat di hadapanku. Aku coba mengintip dari balik selimutku. Tidak ada apa-apa di sana. Aku pun membalikkan badanku ke arah tembok dan kini tepat di depanku terbaring seseorang. Seseorang dengan rambut panjang dan memakai baju berwarna merah. Kulihat wajahnya sangat hancur. Sangat hancur, tidak beraturan, dan dia melihat ke arahku. Matanya saling bertatapan dengan mataku, melotot sambil tersenyum menyeringai. Aku ingin berteriak tapi aku tidak bisa. Suaraku tidak keluar, seperti tercekik sesuatu. Sosok perempuan bergaun merah itu terus memperhatikanku sambil tangannya mulai mengusap-usap pipiku. Seketika itu juga badanku semakin lemas hingga aku pun tidak sadarkan diri. Pagi pun tiba. Aku terbangun dengan kepala yang sangat pusing dan badanku masih sangat lemas. Aku melamun masih tidak percaya dengan apa yang aku alami semalam. Kulihat jam menunjukkan jam
Jam 8 pagi saat itu. Aku pun menelpon atasanku untuk meminta izin tidak masuk dengan alasan tidak enak badan. Sampai sekarang aku tidak tahu siapa dan kenapa hantu itu menggangguku. Dan aku juga tidak tahu apakah hantu itu berasal dari jalan layang itu atau memang berada dari kosanku. Karena setelah kejadian itu, di malam berikut-berikutnya, aku masih diganggu dengan mendengar suara tangisan atau kadang suara tertawa di depan kamarku. Apa mungkin hantu yang menggangguku di malam Jumat kemarin itu berbeda dengan hantu yang menggangguku di malam-malam setelahnya? Entahlah, yang pasti sekarang aku sudah keluar dari kosan itu. Begitu juga dengan pekerjaanku. Karena aku sangat takut dan tidak kuat dengan kondisinya. Dan ternyata melihat hantu di film dengan melihat hantu secara langsung itu berbeda.